simpan dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Siapa ketua? Rani, Bu. Rani. Siapkan ya Rani. Baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Ya, Bu. Ibu ambil absen terlebih dahulu. Ernisa Smita, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Listayani, Hadir, Bu. hadir semua ini ya. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah lah kalau sudah hadir semuanya ya. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran kita. Apa itu mata pelajaran kita hari ini? Fikih, Bu. Ibu. Fikih. Materinya ada yang tahu tentang apa sekarang? Tentang masalah zikir, Bu. Ya, materi kita sekarang yaitu tentang zikir dan doa. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, Ibu membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami ketentuan-ketentuan dari zikir dan doa, serta dapat menunjukkan contoh manfaat zikir dan doa tersebut melalui sikap menghayati, membiasakan diri selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, serta mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita minggu kemarin ada yang ingat apa itu? Enggak, Bu. Lupa, Bu. Nah, pembelajaran kita minggu kemarin yaitu memupuk kesabaran dalam berjamaah, yaitu tentang apa saja? Azan dan iqomah dan sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu azan? Pengumuman atau seruan untuk melaksanakan sholat, Bu. Ya, betul sekali. Azan yaitu suatu pemberitahuan seorang muazin, orang yang azan kepada orang yang lain untuk melakukan atau memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Sedangkan iqamah apa itu? Jawaban dari azan tadi, Bu. Ya, jadi iqamah itu yaitu suatu tanda bahwa sholat akan dimulai dengan mempergunakan lafal yang telah ditentukan oleh syara. Nah, kalau sholat berjamaah apa itu? Sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, minimal ada makmum dan imam minimal 2, Bu. Ya, betul sekali. Itu arti dari sholat berjamaah ya. Ya, Bu. Nah, kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang zikir dan doa. Yang pertama yaitu ketentuan zikir. Apa itu zikir? Ucapan nggak tahu dong, Bu. Zikir itu zakara yazkuru. Sikron. Ya, zikron. Zakara yazkuru. Zikron, yang mana artinya yaitu menyebut, mengingat, menuturkan atau merenungkan. Sedangkan menurut istilah, zikir yaitu mengingat Allah. Maksudnya yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, apa lagi? Tahmid, Tahmid, tahlil, tahlil, takbir.
selalu merasa bahwa dirinya ini dilihat dan diawasi segala gerak-geriknya oleh Allah, sehingga kapanpun dan dimanapun ia berada, ia tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, adapun ayat dari zikir tersebut yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ada yang tahu apa itu suratnya? Ayatnya apa saja? Apa Bu? Apa Bu? Fazakuru Fazakuruni azkurkum. Nah, yang mana arti dari ayat ini yaitu maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ayat lain dari surat ini, dari zikir ini yaitu terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Bu, izin Bu. Ya, silakan. Ya ayyuhallazina amanu azkurullaha zikran kasyiran. Yang mana arti dari ayat ini yaitu wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir dengan sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua yaitu ketentuan doa. Ada yang tahu doa secara bahasa apa? Memohon Bu. Ya, doa secara bahasa yaitu memohon. Secara istilah, doa yaitu permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan di dunia maupun kepentingan di akhirat. Nah, adapun dalil tentang doa tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, yang mana berbunyi yaitu ujibun da'wata di iiza da'an, yang mana artinya yaitu aku kabulkan
dalam kehidupan ini ada dua cara yang harus ditempuh, yaitu dengan berusaha dan berdoa. Nah, dua ini harus ditempuh ya untuk supaya kayak kita berhasil dalam kehidupan sehari-hari kita maupun apa yang kita inginkan. Nah, doa itu sangat baik dilakukan pada waktu-waktu ijabah, yaitu seperti apa? Yang pertama, di tengah malam. Malam atau sepertiga malam. Yang kedua, pada hari Jumat, yaitu waktu antara dua khutbah. Yang ketiga itu pada waktu seseorang sedang berpuasa. Yang keempat yaitu sesudah sholat 5 waktu. Yang kelima yaitu di saat kita dalam keadaan kritis ataupun genting. Yang keenam itu di saat kita sedang teraniaya. Dan yang ketujuh di saat kita hendak meminum air zam-zam ataupun lainnya. Nah, poin yang ketiga kita masuk kepada tata cara berzikir dan berdoa. Adab dari berzikir itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Erni? Adab berzikir? Harus sopan, Bu. Nah, ada berzikir ini yang pertama kita harus khusyuk. Yang kedua, hendaknya menggunakan bacaan yang maksud baik ayat ataupun hadis Nabi. Yang ketiga itu tidak dilakukan dengan tergesa-gesa ataupun cepat. Yang keempat, sebaiknya dalam keadaan bersuci atau berwudu. Yang kelima, memulai dengan tahmid, tasbih, tahlil, kemudian sholawat Nabi. Yang keenam yaitu dilakukan dengan suara yang tidak keras dan tidak pula terlalu pelan. Nah, dalam berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Bagaimana cara kita berzikir dengan hati? Zikir dengan hati ini yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah, sehingga timbul di dalam pikiran kita ini bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, zikir dengan perbuatan. Seperti apa zikir dengan perbuatan ini? Zikir dengan perbuatan ini yaitu dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena semua itu harus diawali dengan niat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Contohnya saja, ketika kita menuntut ilmu, bersilaturahmi, mencari nafkah, amal-amal lainnya. Dan itu semua termasuk kepada ruang lingkup zikir dengan perbuatan. Yang ketiga yaitu zikir dengan ucapan. Nah, zikir dengan ucapan ini yaitu dengan cara menyebut asma Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga setiap kali kita menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak, kita masuk kepada manfaat dari zikir dan doa tersebut.
ketiga dapat menimbulkan sifat berhati-hati dalam melakukan apapun. Yang keempat itu dapat menambahkan pahala dan rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Yang kelima itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pada poin terakhir yaitu tentang zikir dan doa sesudah sholat. Ada yang tahu apa ayatnya? Zikir dan doa sesudah sholat. Coba sebutkan salah satu ayat dari zikir dan doa sesudah sholat tersebut. Apa saja yang kita baca sesudah sholat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, itu salah satunya ya, dan ada banyak lainnya. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas di rumah ke anak-anak ibu, yaitu buatlah ayat tentang zikir dan doa sesudah sholat. Minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa dibuat tugasnya di rumah ya. Ya Bu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita mempelajari zikir dan doa ini, ada yang tahu? Tujuan kita mempelajari zikir dan doa ini karena zikir dan doa ini merupakan salah satu manifestasi peribadatan dan ketaatan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping ibadah-ibadah lainnya yang utama dan tidak terbilang, kita diperintahkan untuk melantunkan zikir dan doa di setiap saat karena maknanya sangat luas. Nah, jadi zikir dan doa ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Selain sebagai perwujudan ibadah kepada Allah, juga merupakan kebutuhan pokok yang paling asasi untuk mewujudkan keseimbangan hidup manusia antara jasmani dan rohani. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan terlebih dahulu dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum